kapal yang bawa kita dari Aceh ke Pulau Weh. Jadi di Pulau Weh itu ada kota Sabang, yaitu kota paling barat di Indonesia. Kalau lo ke baratan dikit lagi, lo nyemplung deh ke Samudra India. Dan Pulau Weh tuh pulau yang penuh misteri. Kenapa? Karena gue nggak tahu di situ ada apaan. Kenapa gue ada di sini? Ya kenapa gue mau ke Pulau Weh? Karena kemarin gue nemu kerang, terus kerang itu ngomong ke gue, ada apa kerang? Jebrau, kamu harus ke sebuah pulau yang orang-orangnya hidup santai dan di sana ada sebuah hutan yang dijaga oleh babi hutan. Di situ ada harta karun yang akan menaikkan status traveler sejati kamu menjadi traveler super sejati. Vacation lah dulu, ikut gua jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana kata orang bertanya, kita mau jalan-jalan Ben, yeah, jalan-jalan, yeah, jalan-jalan, 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 jalan-jalan Ben. Lo ada yang lihat Jebrau nggak? Kok tiba-tiba dia nggak ada sih? Nah, gitu dong. Jebrau mana sih? Ayo tim Epic, kita cari harta karun di atas sana. Oh my god, itu Jebrau. Ayo kita harus selamatkan Jebrau. Kita udah sampai di pelabuhan bebas Sabang. Lihat deh. Gua nemu petunjuk. Gua nemu petunjuk di dasar laut. Dibantu anak kamu. Gua semakin dekat ke harta karun gua. Ya. Ternyata Jebrau bener to the maximum. Di sini orang-orangnya hidupnya santai banget. Gua nggak heran sih kalau lo sampai pulau ini pengennya langsung nyebur ke laut. Tanya nomor apa? Nomor apa? Kita nemu nomor apa? Jalan-jalan, men! Jalan-jalan, men! Wow, nomor siapa nih? Misterius banget, men. 0812 150 9200. Bro, petunjuk berikut harta karun tertulis di dinding sebuah bunker Jepang. Gua harus ke bunker Jepang! Gua Jepang! Tapi gua semangat! Supaya gue gak kesulitan, gue langsung nanya orang lokal di manakah bunker Jepang berada. Tapi ternyata orang itu memberi informasi keren-keren tentang sejarah Pulau Weh. Contohnya, katanya dulu pas konflik antara TNI sama GAM, mereka nggak jadi berantem, men. Saja. Di sini tidak ada baku tembak dengan GAM atau TNI. Wow. Malah GAM sama TNI itu bertemuan di Sabang seperti orang biasa saja. Kayak ngopi bareng gitu ya. Ngopi santai di warung kopi. Begitulah Sabang ini disingkatnya oleh orang-orang tua Sabang, Sabang santai banget. Wow, Sabang, santai banget, men. Santai banget. Dan karena si Pak Kadri pasti tahu bunker Jepangnya ada di mana, langsung aja gue minta tolong. Antar kita ke sana dong. Boleh, sekarang saya yang ngantar ke sana, saya tunjukkan tempatnya, begitu santai lah di Sabang ya. Wow. Nama Saking Macet nggak ada macet ya Sabang? Kalau Sabang tidak pernah ada macetnya dan tidak pernah ada rampok atau yang lain-lain. Wow. Jadi, saking santainya, kota Sabang tuh jadi kota persinggahan buat dunia internasional. Lihat aja, ada kapal segede gedung, men. Makanya orang-orang sini tuh terbuka banget, men, sama semua orang. Tapi fakta yang paling pecah tentang pulau ini menurut gua adalah Sabang itu, tanah ini tuh sebenarnya di atas karang hidup. Jadi kita sekarang berdiri di atas live coral yang selalu bertumbuh gitu, yang kayak bertumbuh terus gitu. Jadi kayak jalanan juga gitu di sini tuh kayak sering rusak gitu. Karena ya kayak akar-akar gitu tumbuh dari tanah gitu. Batunya pun tumbuh dari tanah gitu. Wow. Amazing. I love you, coral. It's alive. Itu ada tangga tersembunyi. Ayo kita naik ke situ. Karena pasti bunker Jepang ada di atas sana. Bunker ini dibangun Jepang pas Perang Dunia ke-2. Sampai sekarang masih berdiri kuat banget, men. Kayak kokoh habis gitu. Tapi sayangnya kurang terawat. Nanti lihat aja banyak nulis-nulis di dinding. Kayak termasuk orang yang ngasih gua petunjuk. Gimana sih ngasih petunjuk tapi ngerusak juga? Cik gitu. Udah berhasil take over bunker Jepang. Ini bunker Jepang. Bunker yang nyantai banget. Jadi
kayak kalau ada kapal gitu lewat, kayak diliatin, wah ada kapal, terus tembakin door sekali, bisa mereka nyantai lagi gitu. Ini meriam. Dilarang turun ke jalan kan? Ini meriam santai. Jadi meriamnya cuma didudukin doang gitu, karena ini Sabang santai banget. Oke, sekarang saatnya kita mencari petunjuk. Sepertinya petunjuknya ada di antara tulisan-tulisan ini. Andika di sini. Ini brutal banget nih. Men, sini men. Gue menemukan traveler sejati harus ke santai. Apa harus santai? Bro! Gue baru dikasih tahu. Jadi ternyata santai itu nama tempat. Kita mau ke santai. Oh gitu. Kalau gitu, ayo kita nyantai. Di sini naik, pegang. 1, 2, 3. Santai. Santai. Dagangan. Ini dia, Santai Sumur 3. Ini namanya pantai santai. Makanya gue settingannya santai banget. Di pinggir pantai kita bersantai. Bersama dirimu kita di wow. Pantai biru blue biru. Kita santai di pantai. Santai di pantai. Men, lo ke tempat makannya aja lewatin pantai-pantai. Keren banget gak sih? Harus kayak jalan turun dulu, terus kayak situ baru kita bisa makan. Oh, santai di pantai. Santai di pantai. Santai di pantai. Santai di pantai. Kita santai di pantai. Berdua di atas batang pohon. Mencari harta karun gak boleh dengan perut kosong, men. Mungkin lo kira di pantai makanannya kayak pasti seafood awesome gitu dong. Tapi ternyata enggak, men. Di pulau pun makanannya gak kalah sama makanan Itali. Bikin pizza sambil nyantai. Bikin Jago banget, Bu. Kok jago banget? Ajarin. Udah diajarin. Yang ngajarin siapa Master Chef? Enggak, orang Banda. Oh, orang Banda Aceh. Wow, ternyata orang aja jago bikin pizza. Santai banget, men. Bro, makan nih. Kok nggak dimakan sih? Wow, apa ini? Seperti kode. Godip kali. Go deep. Tuh kan bener. Petunjuknya datang dengan sendirinya. Gua harus go deep. Wow, sepertinya kita harus menyeberang pulau. Dan kayaknya gua harus menyelam ke dalam. Kita sekarang lagi jalan mau ke tempat penginapan di mana kita bisa snorkeling. Jadi kayak di bawahnya kita langsung bisa jump in gitu. Gue kayak anak parkour habis. Oh, ada kayu apa nih? Apa nih, Pak? Berlayar di atas kapal, ku mencari harta karun. Harta karun. I will find that treasure. Cari harta karun. Gue keren banget gak sih? Gue super traveler abis. Oh, di sini kita. Ibo I to the N and Ibo in. Dimana kita nginep dan cari harta karun. Nah, tolongin. Tolongin. Bilang dulu. Nice, the best. Naya is my superhero. Naya is my superhero. Oh no. Tidak bisa. Gue harus snorkeling dan mengejar harta karun gue.
kalau lagi nyebur-nyebur gini men, jangan lupa bawa kamera men. Soalnya kamera akan menjadi mata lo saat lo menyelam di dalam. Sama buat naris-naris di dalam air. Ternyata ini kurang deep men. Soalnya yang gue lihat di sini cuma batu, ikan keren, bisa laut, wow. Tapi nggak ada harta karun men, nggak pecah. Nggak boleh menyerah. I'm so tired. I wanna go home. Gue tau, gue harus lebih santai men. Soalnya kalau mau mikir, lo harus slow men. Oh ya, terus gue juga lupa. Salah satu hal yang paling penting kalau lagi jalan-jalan tuh ya cari teman-teman baru men. Cari sesama traveler. Karena siapa tahu mereka bisa sharing pengalaman, terus kita bisa belajar pengetahuan yang mereka tahu. Terus itu bisa bikin jalan-jalan lo lebih berpendidikan. Men, ada satu hal lagi di Pulau yang gak bakal lo dapet di mana-mana. Langitnya men. Lo mau lihat? Ini dia. Wow, pecah aja men, pecah. Jalan men. Nah. It's time to go deep. Tadi malam gue dikasih tahu dari teman-teman baru gue kalau mau go deep ya go diving into the deep. Kalau harta karun dalam. Oh my god, ternyata bener kan? Dia tahu harta karun di mana. Tapi ternyata ada satu hal penting yang gue harus lakukan sebelum diving. Bang, ini perlu pakai license. Iya dong. Jadi saya perlu pakai license. Iya. Harus mesti. latihan dulu. Iya. Oke, challenge accepted. Wah, itu kayak beda. Saatnya untuk gue terbang dari sini. Lompat. Oke, sekarang kita udah sampai di Senayan. Tadi gue barusan turun dari langit ke darat untuk menyelam ke air. Di tempat dimana kita bisa melakukan petualangan. Do adventures. Bro, Kok lo bisa di sini? kan gue teleportasi. Wow, teleportasi? Masuk akal banget, men. Ternyata sebelum kita diving ada PR-nya gitu, men. Kita harus punya license dulu. Dengan berat. Soalnya kalau lo nggak ikut ekskulnya, lo nggak bakalan dive, men. Lo bakal dive. Di ekskul diving, lo bakal belajar bukan cuma teori doang, men. Tapi praktik juga, cuy. Terus yang keren abis, lo harus pakai peralatan super keren abis itu, super canggih banget gitu, yang kayak high-tech abis gitu, yang kayak Iron Man banget ya pokoknya. Jadi ini ada jalan. Asli men, banyak banget yang gue pelajarin dari diving. Tapi men, pelajaran paling penting di dalam diving itu adalah Jalan-jalan, men. Jadi diving itu sebenarnya olahraga yang teamwork banget gitu. Never dive alone. Never dive alone, never dive alone. Unless you die, then you die alone. Jalan-jalan men. Show me your love, no need to get rush and sing. Destiny calls to where we are. it's time to go deep. To find my treasure. Go deep, dalam banget ya pokoknya. Wow, kata orang-orang, Indonesia tuh emang surganya diving. Dan sekarang gue ngerti banget men kenapa. Ya lu lihat aja sendiri men, mobil aja bisa dijadiin karang buatan buat rumah ikan-ikan. Nemo, Dory. Ini indah banget men. Hal pertama yang di pikiran gue tuh ini kayak akuarium tapi kayak super gede banget gitu. Terus ikan-ikannya juga digedein gitu, terus kita ada di dalam akuarium men. Tapi beneran men, emang kalau lo mau mengerti keindahan Indonesia, lo emang harus go deep ke dalam. Lo harus dalemin dulu, baru lo akan ngerti keindahan Indonesia. With me. Gue masih belum nemu putri berikutnya. Tuhan, give me a sign God, give me a sign. Oh iya bener banget men, katanya kalau lo nyari arah di laut kan lo harus ikutin arah ikan. Karena mereka yang paling tahu arus laut.
Ikan tuh kayak tukang ojek kayak laut gitu men. Jadi gue ngojek dulu sama ikan. Oh my god men, bener kan? Ada pesannya dalam botol ini men. Oh my god, gue harus merayakan momen ini. Gue telah berhasil. Gue telah menemukan petunjuk berikutnya. Oh kemana? Oh kemana? Oh 0 kilometer. Gue tahu. Gue harus pergi ke 0 kilometer supaya gue bisa menjadi traveler super sejati. Gue merasa gue sudah hampir di ujung pencarian gue. Segala sesuatu berakhir di titik 0 kilometer. Tapi gue punya perasaan kalau ini hanyalah permulaan. Ada babi hutan yang bro banget, namanya bro. Men, bener nih. Gue udah deket banget sama harta karun gue. Lihat aja nih babi hutan, santai banget lagi. Namanya aja si bro, karena dia bisa hangout sama orang gitu. Lo bro banget, men. Wow, itu apaan? Tunggu kilometer 0. Tunggu kilometer 0. 0. Oke. Oh my god, I love you Prasasti. Prasasti tunggu kilometer 0. Oh my god. 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 Ditunggu 0 kilometer. Kok lo bisa di sini? Emang lo pikir yang ngasih petunjuk itu semua siapa? Jadi selama ini Ya, betul sekali Bung Jebrau. Semua petunjuk itu dari gua. Keren nggak? kenapa? Kan lo waktu itu udah ngasih gua harta karun. Nah sekarang gantian, gue yang ngasih lo harta karun. Selamat, lo sudah berada di ujung Indonesia. Dan lo sudah menjadi Tokerotoro Kilometer 0 Indonesia. Gue telah menjadi traveler super sejati. Sekarang gue menyanyi. Ini permulaan dari perjalanan yang panjang. Kita akan berjalan bersama ke tempat yang baru. Kalau misalnya cowok bagus banget, clear banget, lo bisa lihat Bangladesh dari sini dengan mata telanjang. India, Sri Lanka, Maldives, Mauritius. Kalau misalnya agak kanan dikit, lurus belok kanan, pengkolan belok kiri, itu dapat Eropa. Mulaan dari perjalanan yang panjang, kita akan berjalan bersama ke tempat yang baru. Ke tempat yang indah, tempat yang baru. Ini belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir, belum berakhir. Ini permulaan dari perjalanan yang panjang. Kita akan berjalan menuju tempat yang baru. Jalan-jalan men. Yeah.